Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wabarakatuh. Berikut presentasi dari saya. Di sini saya membuat aplikasi les privat, di mana saya membuat 4 tabel, yaitu ada siswa, mata pelajaran, kelas, dan jenis bimbel. Untuk tabel siswanya, saya membuat file name-nya itu ada nomor absen, nama siswa, tempat lahir, kelas, tanggal daftar, mata pelajaran, dan jenis bimbel. Untuk tanggal lahir, karena nanti kita akan menulis tanggal, maka di data tipenya itu diubah ke dalam date atau time. Terus di bagian bawah sini, di bagian format di sini, itu ada format time-nya kita mau seperti apa. Di sini saya memilih yang short date. Ada medium date, long date, dan sebagainya. Kemudian untuk tanggal juga kan nanti kita akan inputnya melalui bentuknya tanggal. Jadi saya juga memilih date atau time. Lalu untuk tabel yang jenis bimbel, di sini kan sudah ada tabel jenis bimbelnya. Nah, untuk menghubungkan ke tabel siswanya itu di lookup wizard. Di lookup wizard. Nggak usah dihitung aja karena nanti itu. Iya. Error karena udah pernah di itu ya. Oh, iya. Iya Pak, baru jadinya. Langsung aja ke form ya. Oh iya. Itu nggak usah disimpan, di close aja coba. Iya Pak. Nah, di lookup wizard seperti teman-teman yang sudah tahu caranya. Kemudian Kemudian di sini saya membuat form siswa. Tujuannya membuat form untuk memudahkan kita bila menginput data. Dalam pembuatan form itu di bagian create, lalu kita pencet di bagian form. Ini dipraktekin nggak Pak yang formnya Pak? Kita sekarang coba simulasi nambah data. Oh ya. Nah, di sini ada menu add atau tambah, delete untuk hapus, kemudian ada next untuk kita masukkan. Di sini saya akan mencoba menambahkan data. Nah, karena tanggal lahir tadi sudah diatur menggunakan date atau time, di sini kita langsung memilih tanggalnya. Nah, untuk tahunnya bisa langsung ganti aja di sini. Nah, terus untuk kelasnya, ini sudah ada pilihannya. Untuk tanggal daftarnya juga sama, sudah ada untuk tanggalnya, jadi langsung kita pilih saja. Untuk tahunnya bisa diganti lagi. Ini untuk mata pelajarannya. Untuk jenis bimbelnya. Pak, karena tadi yang tadi ya Pak ya, jadinya kayak gini jadinya Pak ya. Pak, ini belum dari awal nggak Pak? Soalnya di close aja. Di close aja semua. Di close. Close dari awal ya Pak ya? Semuanya ditutup dulu aplikasi semua.
Oke. Coba dibuka lagi. Udah Bella. Iya Pak, bentar, Pak. Tapi itunya kok masih tetap ini Pak ya? Coba nggak apa-apa buka lagi. Ada lagi ya? Itu nggak usah pakai lookup wizard. Iya, tadi ada lagi. Ini ternyata masih kayak gini Pak. Padahal tadi nggak di save ya Pak ya? Oh, itu. Oh, ini lagi ya? Iya. Hmm. Apa coba saya ini aja Pak ya, jenis simbolnya dihapus dulu kali ya? Nggak usah. Itu dihapus aja itunya, fieldnya. Fieldnya. Yang jenis bimbel yang di sini yang dihapus. Iya, ini kan. Kok nggak bisa? Oh, itu bagian dari. Relationship-nya dihapus dulu. Coba ke quick create relationship-nya. Itu di close dulu ininya apa? Siswanya. Tadi dia apa ya? Jenis bimbel ya, itu dia. Coba disimpan dulu, simpan. Kok tetap nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya? Iya Pak. Di Coba ini nggak bisa. ini kayak kemarin lagi ya Bella ya. Iya Pak. Berarti masalahnya yang di itu tadi Pak ya, tadi jangan dipencet lookup wizard ya Pak ya? Ya Bapak coba ke siswa lagi, kita tes penasaran. Tabel siswa. Oke, sekarang kita coba ganti. Ini diganti short text, bisa nggak short text? Enggak. Bisa juga. Oke, yuk. Oke. Pertama download relationship in the relationship. Relationship-nya ini kan coba query-nya dihapus dulu kali Pak ya? Coba deh. Terus yes. Coba dihapus dulu deh. Coba ya. Tetap nggak bisa ya? Caranya dihapus, ini jenis pinggulnya yang sini. Kita coba ngapus, nanti kita tambahin.
Mananya Pak? Ininya semuanya nih. Yang jenis bimbel yang ini yang di siswa, tabel siswa. Masih bisa dihapus nggak? Tadi ada ininya nggak bisa Pak. Apa tuh part of our moral relationship, kita coba ke kelas atau ke mata pelajaran kayak masih ada. Oke, coba diklik tanda plusnya di sini. Ada jenis bimbel nggak? Enggak. Oh iya, ini ada nih relationship ini. Oke. Yang tutup dulu yang tabel siswanya ditutup ya. Tuh kan sini ada jenis bimbel juga nih. Masih ada ya Pak ya? Gimana ya caranya? Kita acak dulu semuanya. Iya, jadi acak adul ya Pak ya. Saya ngulang dari awal aja deh Pak. Kalau ini saya nggak jadi presentasi Pak. Dari kemarin ulang mulu nih, biar clear aja, biar kita nggak perlu ngulang lagi, kita perbaiki sambil nunggu yang lainnya mungkin. Oke, coba Bella. Buat baru lagi aja Pak ya, kayaknya bisa cepet kok Pak. Oh, oke deh kalau mau begitu. Hari ini selesai ya. Iya Pak, saya gercep aja. Oke, sambil menunggu Bella memperbaiki karena tadi ada kesalahan teknis dalam lookup wizard-nya. Bapak Ibu yang lainnya dipersilakan untuk pengambilan. Boleh ke Bapak? Pak, coba saya Pak. Silakan. Iya Pak. Yang penting jangan sampai pencet lookup wizard berarti ya Pak ya? Ya, jadi nanti langsung aja ke form aja nanti kalau itu ke form kan sudah membuat form nanti langsung diimplementasikan di form aja. Ini Anggi. Ya Pak. Oke, sudah terlihat, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat tentang penjualan baju. Yang pertama itu di mana ada tabel. Tabel ini tuh terdiri dari ada KD itu kode barang bajunya, ada tabel barang bajunya. Nah, kalau kode barang bajunya ini tampilannya untuk melihat isinya itu terdiri dari ada kode barang, nama kasir, transaksi, tanggal transaksinya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kalau untuk di tabel barang bajunya ini, dia itu terdiri dari kode barang, nama barangnya, model baju, size baju, harga. Ini query-nya total yang dimana totalnya ini nanti akan muncul langsung dengan cara harga dibagi dengan query-nya. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ya kan, ada kode barangnya, nama barangnya, model baju, size, harga, query, totalnya ini nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, kalau untuk di from-nya ini, nah, from-nya seperti ini. Kayak untuk berikutnya, misalnya berikutnya, kalau misalkan untuk menambahkannya tinggal ditambah, misalkan kita buat B007. Ini untuk kode barangnya, terus misalkan nama barangnya tinggal pilih aja, misalkan kayak baju gamis, untuk modelnya kayak baju wanita ya kan. Nah, selanjutnya untuk ukurannya apa? Untuk ukurannya misalkan ukurannya M dengan harga, misalkan kalau untuk harga kita manualin aja, misalkan harganya 150. Nah, setelah itu untuk jumlahnya berapa? Query-nya itu jumlahnya barang itu berapa gitu. Misalnya jumlahnya ada 2, lalu nanti dia akan muncul langsung seperti ini. Misalnya nama kasirnya siapa. Nah, setelah itu untuk tanggal transaksinya dia langsung kita tentuin aja mau kapan, misalnya sekarang. Udah, selanjutnya kita tinggal simpan seperti itu. Oke, ini sebelumnya, ini berikutnya yang tadi barusan ini dibuat. Nah, untuk query-nya dia seperti ini.
Nah, tinggal dimasukin aja nanti kayak tabel barang bajunya kayak gitu. Kita add, terus kode barang bajunya, add, tinggal nanti dimasukin aja. Kita close dulu semuanya. Nah, untuk dari hasil yang tadi from udah dibuatnya seperti ini, untuk melihat hasil penjualannya di reportnya itu tinggal di create ke report ya kan. Nah, seperti ini. Kalau untuk munculan hasilnya semuanya itu tinggal ini caranya pembuatannya untuk merapikannya. Di close dulu. Nah, nanti hasil tampilan dari keseluruhannya seperti ini yang tadi udah kita buat. Dari query sama from-nya tersebut munculnya seperti ini untuk hasilnya, kayak gitu. Udah Pak, saya cukup segini aja Pak. Oke, bagus. Coba di query data penjualan baju. Yang mana Pak, yang di query atau from? Query-nya itu. Betul itu ya. Coba diklik. Ini sama ya, sama reportnya ya? Iya. Coba Iya sama Pak. sama ya. Jadi dari data penjualan baju tinggal kita klik create terus report ya. Iya, seperti itu. Biar lebih mudahnya gitu. Iya. Oke, seperti Anggi Fani. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya dipersilahkan. NPM-nya berapa yang dia? M-nya 004 Pak, terakhir ya Pak. Oke. Oke, selanjutnya silakan siapa yang ingin presentasi. Saya Pak Jeni. Heru, Pak. Heru. Oke, Pak Heru, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jeni untuk waktunya. Saya share screen ya Pak. Silakan. Sudah terlihat Pak. Sudah. Nah, baik. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah proses pembuatan aplikasi di Microsoft Access. Di sini saya akan membuat aplikasi mengenai penjamin kasir di rumah sakit. Yang pertama, ini data yang sudah dibuat. Kemudian untuk cara membuat yang terbaru itu dapat klik di sini ada view. Nah, di sini untuk membuat data terbaru yang memang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat data pasien untuk yang berobat di rumah sakit. Nah, di sini ada keterangannya, file name-nya ada beberapa yang sudah saya buat. Nah, untuk data tipenya ini ada beberapa. Di sini ada short text. Ini isinya mengenai batasan huruf yang ada atau yang akan kita buat kurang dari 255. Kemudian kalau long text ini lebih dari 255. Kemudian untuk number, jadi ketika kita input data yang akan kita proses itu hanya dapat huruf saja, angka saja, tidak dapat dimasukkan huruf. Kemudian di sini ada date and time, ini berupa tanggal waktu yang akan disimpan. Kemudian untuk query digunakan untuk menyimpan data keuangan atau nominal. Kemudian di sini juga ada
hyperlink isinya untuk memanggil suatu situs atau file. Kemudian attachment ini bisa berupa gambar, dokumen, musik, atau video. Kemudian untuk calculated ini untuk menghitung. Kemudian untuk lookup wizard ini untuk sebuah drop atau memang data yang akan kita buat dari beberapa list item. Nah, di sini contohnya untuk jenis kelamin ini bisa dibuat secara pilihan. Yaitu di sini kita bisa masukkan untuk laki-laki atau perempuan. Karena jenis kelamin kan hanya ada 2. Kemudian selanjutnya pun sama. Untuk dari agama, kemudian status perkawinan juga nanti di sini bisa dibuat secara list. Nah, ketika sudah membuat data table ini, kita akan membuat query. Query ini tujuannya untuk menyatukan Pak, ini kok nggak keluar ya Pak, query-nya ya Pak? Nah, ini query-nya untuk menyatukan data yang sudah kita buat tadi. Jadi dari beberapa table yang sudah kita buat, kita jadikan satu di query ini. Kemudian ketika sudah query ini dibuat, kita akan membuat form. Nah, form ini tujuannya agar data ini bisa disimpan secara yang ada di aplikasi. Nah, caranya kita tinggal buka data yang akan kita buat form, kemudian di sini ada klik create, kemudian di sini ada form. Nah, dari form ini akan muncul data seperti ini. Nah, data ini bisa diperbaiki atau disesuaikan dengan keadaan yang ada atau warna-warna yang kita akan sesuaikan. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah saya buat, yakni ada data-data dari peserta yang melakukan pelayanan. Nah, untuk input baru dapat langsung klik di menu yang sudah saya buat. Nah, menu ini dapat dibuat berdasarkan tabel yang sudah disesuaikan. Nah, ini memang contohnya ada di sini. Nggak perlu baru aja, langsung aja Pak ke data pasien tadi. Data pasien sini, Pak. Nah, di sini sudah disimpan. Ini kalau memang ingin ditambahkan bisa klik di sini. Nah, di sini ada beberapa poin yang dilengkapi. Nah, di sini ada kategori-kategori yang akan dibuat berdasarkan yang akan kita buat di formnya, gitu. Nah, untuk di sini ada Phoenix, Record, kemudian ada selanjutnya dan sebelumnya. Kemudian di sini ada juga menu-menu untuk menambah, delete, print, kemudian ada menyimpannya. Nah, di sini sudah saya buat untuk menu-menu yang disesuaikan tadi. Nah, untuk proses selanjutnya pun bisa sampai dengan pencetakan dokumen yang akan kita cetak. Nah, setelah ini selesai, kita membuat report sesuai dengan table yang sudah kita buat. Nah, di sini membuat tabelnya, caranya tinggal klik dari table yang sebelumnya, kemudian di create, kemudian klik report, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya datanya untuk tabelnya tidak seperti ini, akan panjang, tapi bisa disesuaikan dengan tampilan yang diinginkan. Tinggal ditarik dari sini, nanti bisa ketarik. Kemudian untuk name-nya pun bisa diubah, tinggal diklik di sini.
nanti akan berubah namanya. Kemudian warna pun bisa disesuaikan dengan keinginan. Demikian Pak Jeni untuk Oke. presentasinya. Coba kita Pak Heru ke data pegawai, data pasien Pak Heru. Form kita buat form di formnya Pak. Oke, sekarang kita coba simulasi input data Pak, input baru. Input data ya Pak. Di apa di view form view Pak. Di form view itu kan di desain Pak. Udah ya, Udah ini baru Pak. Oke, coba kita input baru. Silakan. Kita input hari ini. Contohnya nama pasiennya ini siapa? Contohnya Cantika. Nah, dari sini bisa yang sudah kita buat tadi disesuaikan dengan pasien yang berobat. Contohnya laki-laki akan kita klik. Kemudian nanti agamanya apa. Kemudian status perkawinannya. Kemudian jenis pelayanannya. Kemudian untuk jaminannya ini menggunakan apa? Pribadi, asuransi, atau perusahaan. Nah, ketika sudah, kita simpan. Nah, ini akan muncul segini. Terkadang kan kalau dikasirin kan tinggal mencetak untuk memberikan form atau registrasinya ke pasien. Ini tinggal diklik cetak di sini. Nanti akan muncul langsung sesuai dengan yang sudah kita setting di printernya. Atau memang mau dirubah ke PDF. Nah, untuk data sebelumnya itu bisa diklik di sini. Oh, nggak mau ya. Nah, ini Pak. Oke, Pak Heru. Terima kasih. Siap. Saya tutup ya, Pak. Oke, betul. Oke, berikutnya silakan. Sudah bagus tadi. Saya boleh coba, Pak. Sama Pak Heru. Oh, Bu Deva, silakan. Ya, Pak. Di sini saya akan menampilkan untuk data karyawan ya Pak. Tabelnya terdiri dari agama, bagian data karyawan, gaji, dan jabatan. Seperti ini. Ini data karyawannya. Ini desain view, data karyawan terdiri dari ada NIK, nama karyawan, tanggal lahir, agama, alamat, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, bagian, dan gaji Pak. Kemudian di formnya saya membuat data karyawannya. Ini tampilannya Pak. Kemudian di data karyawannya seperti ini. Di next seperti ini Pak. Nah, kemudian kalau mau tambah di add record, kita tambah di sini. Misalnya seperti ini, nama karyawannya, tambahkan tanggal lahirnya, langsung di setting, misalnya hari ini. Terus kemudian agamanya bisa kita tambahkan di sini Pak. Ya, kita klik terus kemudian ketik alamatnya. Nanti ini bisa kita langsung tambahkan sesuai dengan yang sudah ada di tabel. Kemudian kita simpan. Kemudian kita bisa lihat sebelumnya ini Pak muncul. Kemudian setelah itu kita bisa bikin reportnya. Nah reportnya hasilnya akan seperti ini Pak. Yang tadi masuk baru mana Bu? Apa Pak? Yang tadi di input baru muncul nggak Bu? Muncul Pak. Di Isna ya? Ya. Di Isna Pak. Ya ini Pak. Oke. Reportnya ada ya? Reportnya bisa muncul ya? Ya Pak, sudah Pak. Seperti itu saja Pak tampilan dari saya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Reva.
Oke, Bapak Ibu, selanjutnya silakan. Boleh saya coba, Pak? Oke, silakan. Sudah terlihat, Pak? Izin. Sudah, Bu, sudah. Saya di sini akan membuat mengenai data anak di TTK Wijaya Kusuma. Ini saya bikin tabel, di sini ada agama, anak, dokter, jenis penitipan anak, sama petugas, sama spesialis. Di data anak, di sini dilihat ada ID anak, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tinggi badan, berat badan, agama. Terus saya bikin form anaknya. Itunya di close dulu, Bu. Saya membuat form anaknya di sini. Ada tombol-tombolnya, di sini kita bisa lihat ada berikutnya, sebelumnya tambah data. Di sini saya akan tambah data, misalnya tadi di sini nama anak, tempat lahirnya, tanggal lahir, misalnya tanggalnya, sini hari ini, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya, tinggi badannya, ini bisa kita input berat badannya, terus agamanya. Kita bisa simpan di sini. Terlihat, kita lihat di sebelumnya, berikutnya. Terus di sini laporannya. Di sini saya di sini. Bisa kita di sini. Saya lupa ini. Lihat aja di edisi sebelumnya, Bu. Berapa gitu kalau mau. Bentar. Sebelumnya nggak tahu, oke, Ini yang di form yang tadi. Nah, Ibu klik sebelumnya, nah sebelumnya. Klik, itu kan ada sebelumnya, Bu. Nah. iya. Oh. Oh, ini berikutnya, Bu. Oh. Saya close saja dulu, Pak. Kayaknya ada yang ini, Bu. Filenya. Oh, karena tadi apa tuh? Laporannya udah harus diisi, Bu. Iya. Karena kita udah klik nambah. Coba klik lagi, Bu, penitipan anak. Penitipan anak ya. Berikutnya, Bu, berikutnya. Ditambah data. 003. Misalnya harian. Di sini kita bikin tugasnya, simpan. Refresh, Bu. Refresh. Oh, Yang mana, Pak? Yang tadi di laporan penitipan anak. Nah, Ibu klik laporan penitipan anak, laporan penitipan anak. Klik, biar muncul kan nanti. Nah, Ibu klik refresh. Oh, atas lagi. Itu dia. Kayak gitu. Ya. Oke, Bu ya, cari barik. Oke. Udah ya, Pak? Oke, sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ibu Titin ya?
Iya, Pak. Pak, Ya. saya udah selesai, Pak. Oke, silakan. Iya, Pak. Berikut aplikasi yang Langsung saya form aja, buat nggak apa-apa, Bella. tentang les privat. Gimana, Pak? Langsung simulasi formnya, tambah data. Oh iya, iya Pak. Ini kita mau langsung coba aja kita add. Ini ID-nya saya sudah auto number, jadi langsung ke nama siswanya. Oke. Ya, ini sudah bisa di back, kemudian bisa di next. Misalnya delete perlu nggak Pak? Nggak perlu. Nggak. Tadi ada nama kan? Iya Oke, Pak, sudah. nanti, ya. Nah, Kita ini lanjut tadi ke apa lagi nih, Bella? kemudian di sini ada query. Fungsi query itu kita mau lihat, kita mau tahu apa aja nih yang mau kita tahu. Misalnya kalau di sini saya mau taunya ID, nama siswa, jenis bimbel, dan mata pelajaran. Sebelum ke query, kita harus menghubungkan dulu antara apa aja yang mau kita tahu. Oke. Ini di design view. Nah, kemudian dihubungkan seperti ini. Caranya dengan ID-nya kita tarik lalu kita masukkan ke bagian siswa. Jika di sini jenis bimbel, maka dimasukkannya di bagian jenis bimbel. Begitu selanjutnya. Nah, untuk menampilkan apa yang mau kita tahu, kita cukup klik di bagian tabel siswa ini. Misalnya, untuk saya pengen tahu ID siswa, terus namanya, jenis bimbel apa, dan mata pelajarannya. Jika sudah, langsung ke run. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita membuat report. Gunanya report ini kita mau mengetahui informasi itu melalui cetak. Untuk membuat reportnya itu, pertama kita ke bagian create, terus report. Setelah itu langsung ke view, di design view, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal ganti aja mau judul apa. Misalnya kalau di sini saya menunjuknya ke judul data kelas. Bisa juga misalnya ingin ke jenis bimbel. Oke, yang query-nya dibuat report, Bella. Query-nya dibuat report, baik. Ya, kita... Nah, ini ke view, lalu ke design view, lalu kita ganti. Kita ganti nama, misalnya data bulan Januari. Jika sudah, terlupa. Ini nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, sudah jadi. Lalu kita save. Oke. Data bulan Januari. Sudah selesai, Pak. Oke, sip. Ya, jadi kalau kita ingin di query tadi kan sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita sampaikan atau kita mau buat laporan. Nah, Iya. kita bisa buat reportnya ya di situ. Oke, Bella, terima kasih. Iya, Pak. Oke, selanjutnya siapa?
Silakan. Ada lagi yang ingin presentasi? Pak, saya mau, tapi lagi konekin dulu Pak Zoom-nya ke Oke. laptop. Siap. Oke, ditunggu ya Rafina. Baik Pak, kalau ada yang mau maju duluan juga nggak apa-apa. Sambil Pak.